Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Minyak goreng berlimpah dengan harga mencapai Rp25.000 per liter. Kondisi minyak goreng di pasaran Kota Bandar Lampung terpantau berlimpah pada Minggu 20 Maret 2022. Kini tidak ada lagi ibu-ibu yang antri atau mencari-cari minyak goreng seperti sebelumnya. Sayangnya, harga minyak goreng tersebut masih mahal. Harga minyak goreng 1 liter sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000. Sementara ukuran 2 liter yakni Rp47.000 hingga Rp50.000. Harga tersebut meroket sejak pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan pada Rabu 16 Maret lalu hingga saat ini. Sejak HET dihapus, stok minyak goreng juga tidak lagi langka. Saat minyak goreng langka, harganya masih Rp18 hingga Rp22.000 per liter. Itu pun harga di pasaran tradisional. Sementara di minimarket ataupun supermarket, harga sesuai HET yakni Rp14.000 per liter atau Rp28.000 per 2 liter. Namun saat minyak goreng berlimpah, harganya masih tetap mahal. Pantauan dari Tribun Lampung pada Minggu 20 Maret 2022 di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung seperti Pasar Tugu, Pasar Gintung, Pasar Tamim, minyak goreng kemasan atau premium dengan merek-merek yang sudah populer kembali tersedia. Seperti minyak goreng Fortune, Sofia, Sanko, dan lainnya, minyak goreng itu dijual dari harga Rp24.000 hingga Rp25.000 per liter. Pedagang Pasar Tugu Holmin mengatakan harga tersebut menyesuaikan dari distributor. Menurutnya pasokan minyak goreng mulai masuk sejak 2 hari yang lalu. Menurut Holmin, saat ini konsumen banyak cari minyak goreng kemasan di minimarket. Sementara kalau di pasar tradisional mencari minyak goreng curah. Sayangnya minyak goreng curah sedang kosong. Pedagang di Pasar Pasir Gintung Ati menuturkan saat ini pembelian minyak goreng sepi tidak seperti saat sedang langka. Kalau kemarin datang dari agen 5 dus tidak sampai 2 hari sudah habis, kalau sekarang masih banyak minyak gorengnya dan yang beli sangat sepi. Ia menjual minyak goreng kemasan bermerek dengan harga Rp24.000 per liter dan Rp48.000 per 2 liter. Berita selanjutnya, pohon tumbang ke jalan akibat angin kencang di pesisir barat. Polsubsektor Salendang Mayang, Polsek Bengkunat, Polres Lampung Barat, bersama dengan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat, menggelar kegiatan pembersihan badan jalan dari material pohon tumbang. Pohon tumbang tersebut terjadi akibat adanya tiupan angin kencang pada Minggu 20 Maret 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu 20 Maret 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Bengkunat AKP Suhairi mewakili Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saiful Rahman mengatakan, kegiatan tersebut berlangsung di 3 titik lokasi. Pihaknya melaksanakan pembersihan pohon tumbang di jalan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, tepatnya di jalan penghubung antara Kabupaten Pesisir Barat dengan Kabupaten Tanggamus. Adapun kayu yang tumbang akibat angin kencang terdapat di 3 titik, yakni 2 titik berada di atas tanjakan Mait dan 1 titik berada di Patok 50. Dalam proses evakuasi memerlukan waktu selama kurang lebih 2 jam. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, evakuasi membersihkan kayu di jalan sudah selesai. Dan kendaraan roda 2, roda 4, serta roda 6 sudah bisa melintas. Ia mengimbau bagi para pengendara yang hendak melintas di jalan tersebut harap berhati-hati. Pasalnya, wilayah tersebut termasuk daerah rawan longsor dan pohon tumbang. Berita selanjutnya, buronan pencuri sapi berhasil ditangkap polisi. Buronan pencurian sapi di Kabupaten Pesawaran tertangkap polisi sedang pesta sabu di rumahnya
pada Minggu 20 Maret 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat di Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon. Yaitu S alias Ihsan berusia 37 tahun pelaku pencurian dengan pemberatan sapi berdasarkan laporan polisi pada 19 Oktober 2021 lalu. Kasat Narkoba Polres Pesawaran AKP Junaidi mengungkapkan bahwa pelaku IS ketika ditangkap sedang pesta sabu bersama dengan rekannya DER alias Dery Iqbal, warga Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon. Keduanya kemudian dibawa ke Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Junaidi menceritakan berdasarkan informasi masyarakat, tersangka Ihsan adalah DPO kasus tindak pidana curat hewan yakni sapi. Selain itu, tersangka juga sering menggunakan narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran melakukan penggerebekan rumah tersangka. Petugas berhasil menangkap tersangka bersama kawannya DER yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Di antaranya 2 buah plastik klip bekas bungkus diduga narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu atau bong. Hasil interogasi tersangka IS membenarkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku curat sapi. Berita selanjutnya, pelaku pencurian 68 tandan sawit di Waikanan berhasil diamankan polisi. Unit Reskrim Polsek Pakuan Ratu berhasil meringkus pelaku tindak pidana pencurian sawit di areal perkebunan PT Benil Blok 1 Kampung Gunung Waras, Pakuan Ratu, Waikanan. Pelaku berinisial AY alias Andre berusia 25 tahun, warga Kampung Waitawar. MU berusia 37 tahun dan MT berusia 42 tahun, merupakan warga Kampung Gunung Waras, Waikanan. Menurut Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesta melalui Kasat Reskrim AKP Andre Triputra menerangkan, modus pelaku melakukan pencurian sawit sekitar 68 tandan terjadi pada Selasa 15 Maret 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kala itu, saksi sedang berpatroli di areal perkebunan, mengetahui diduga ada beberapa pelaku yang mengambil tandan buah sawit milik PT Benil, Kecamatan Pakuan Ratu dengan cara menggunakan egrek. Karena perbuatannya diketahui oleh saksi, lalu para pelaku pergi melarikan diri dan meninggalkan hasil curian yang belum sempat dibawa saat di lokasi. Korban melaporkan ke Polsek Pakuan Ratu guna pengusutan lebih lanjut. 3 pelaku berhasil diamankan di rumahnya pada Kamis 17 Maret 2022 lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat oleh anggota unit Reskrim Polsek Pakuan Ratu setelah mendapatkan informasi dari warga. Selanjutnya ketiga pelaku langsung dibawa dan diamankan di Polsek Pakuan Ratu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dapat diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Berita selanjutnya, buruh TKBM Pelabuhan Panjang tuntut rapat akhir tahun dihentikan. Sejumlah buruh anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM Pelabuhan Panjang menuntut rapat akhir tahunan dihentikan. Mereka menduga rapat yang digelar di Hotel Radisson Lampung pada Senin 21 Maret 2022 terselenggara dengan menyalahi aturan. Nurdin, perwakilan anggota TKBM Pelabuhan Panjang yang menuntut dihentikannya, rapat menilai kegiatan tersebut ilegal. Menurutnya rapat akhir tahun dapat dihentikan karena terlaksana tanpa melibatkan sebagian besar anggota. Sebagian besar anggota menginginkan kegiatan ilegal ini dapat dihentikan. Nurdin menyebutkan kepengurusan Koperasi TKBM di bawah pimpinan Agus Sujatma telah merubah ADART Koperasi. Hal tersebut diyakini agar kewenangan dan ketentuan berpihak kepada pengurus bukan mensejahterakan rakyat. Ada skenario tertentu yang mereka buat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, kata Nurdin.
Nurdin menjelaskan rapat akhir tahunan tahun buku 2021 ini dengan tidak melibatkan sebagian besar anggota. Seharusnya seluruh anggota dihadirkan dalam rapat tersebut. Menurutnya panitia penyelenggara memanfaatkan PPKM level 3 di Kota Bandar Lampung untuk tetap memaksakan menggelar RAT tahun buku 2021 sehingga jumlah peserta yang hadir dapat dibatasi dan sebagian besar anggota koperasi tidak dilibatkan. Dengan beberapa hal tersebut, Nurdin meyakini ketidakpercayaan anggota kepada pengurus makin bertambah. Ketidakpercayaan juga ditujukan khususnya kepada Ketua Agus Sujatma yang diduga telah menyalahgunakan wewenang jabatan. Sementara itu, Biro Hukum TKBM Pelabuhan Panjang Ali Akbar menjelaskan pelaksanaan RAT sudah sesuai dengan ADART. Sebelum digelar, sudah disepakati untuk peserta rapat melalui delegasi atau perwakilan anggota. Bahkan untuk peserta yang tidak hadir di Ballroom Hotel Radisson Lampung, tetap bisa mengikuti rapat melalui link Zoom meeting. Berita selanjutnya, gagalkan penyelundupan 15 kg sabu, Polres Mesuji dapatkan penghargaan. Polres Mesuji menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Mesuji atas digagalkannya penyelundupan sabu sebanyak 15 kg. Yang berlangsung di Aula Pemerintah Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Senin 21 Maret 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh Ketua PWI Kabupaten Mesuji Apriyadi kepada Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, didampingi Wakapolres Kompol Juli Sundara, Kabak Humas Polres Mesuji Ibtu Ahmad Syafruddin, dan Kasat Lantas Polres Mesuji Ibtu Khairul Bahri. Selanjutnya kata Apriyadi, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan sekaligus untuk memotivasi kinerja Polri agar ke depannya kinerja Polri tetap konsisten bahkan meningkat. Kesempatan yang sama juga disampaikan oleh Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo. Ia mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada pihaknya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai